mereka ada satu lagi jungler yang bisa memfollow up dua combo ini. Dan bahkan kalau kata Mars ya, yang bisa di-highlight dari EVOS Legends adalah saat ini yaitu Dreams. Yang bisa dibilang performanya lagi naik dan juga nge-boost timnya. Dan itu tidak bisa dipungkiri ya. Iya, Dengan gameplay yang terbukti dari pertama dia naik ke MPL. Dan Kadita lagi kali ini. Surprise attack. Kadita, Brody dan Balmond. Dan Foveus karena Foveus, ada ternyata. banyak banget hero dash di sana. Oke. Tapi balik lagi sih, Jungler. hero dashnya terbatas di sini dan Brody cuma punya satu dash. Jungler Esme. Jungler Esmeralda, karena tadi udah sempat kita bahas juga bagaimana potensi dari Fearless dengan menggunakan Esmeralda di second pick. Esmeralda ini bakal menjadi salah satu power juga untuk teman-teman dari Rebellion Zion. Cuma untuk Dreams-nya dengan Kadita, dia bisa bermain dua tipe, cover oke. Cover oke. Kalau mau main rusuh dia juga Bundle punya oke. Breath of the Ocean, dia juga punya stun effect dan Rogue Wave-nya itu damage-nya nggak main-main, ingat. Gua nggak tahu kenapa malah gua ngelihat dari seorang Esmeralda ini agak cukup berbahaya posisi berdiri. Karena Retribution. Iya, karena Retribution. Iya, ya nggak kelihatan Kak, mohon maaf ya, tapi kita Derby sebentar lagi. panas. Apa? Derby panas, papan atas. Oke, Sultan beberapa lama EPL Arena tepuk tangannya. Karena kita menuju ke lane outdown. Apakah Rebellion akan membalikan keadaan atau bahkan EVOS akan memenangkan dengan 2 poin penuh? Masih punya kesempatan untuk masing-masing tim menyamakan kedudukan bagi Rebellion dan mendapatkan poin penuh untuk EVOS Legend, dan juga mungkin saja mereka bisa mengamankan week yang keempat dan menjadi juara paruh musim. Dan bukan hanya itu aja, posisi ada stiker Go-Oni. Adem, sopan banget suaranya itu ya. Mirip Kaye suaranya. Emang kaya. Oke, dengan clear yang cepat, Dreams yang bahkan coba untuk mengganggu pergerakan. Di sini dari tim Rebels yang tidak mau melepaskan begitu saja. Dreams bakal coba dipaksa melewati bebatuan lewat underground kali ini. Dan bahkan di posisi sebaliknya, Tas yang akan mengagetkan posisi Selo yang tiba-tiba bakal coba dipaksa. Tertarik terlalu jauh. Karena tidak tertarik jadi tidak mendekat. Oke, tapi untuk Dairon hampir saja, sedikit lagi HP-nya masih bisa bertahan, tapi Pendragon menjadi tuan tanah untuk XP Lane. Di freeze lane bahkan itu hitungannya berarti akan menjadi kerugian bagi Dairon. Karena di early game rotasi kalah dan juga dari segi level juga bakal sedikit kepok. Mirror image ke arah depan, sungguh berani, tapi nampaknya di sini Clover masih memiliki satu buah flicker. Masih bisa digunakan dan bahkan Dream akan mengganggu pergerakan freeze lane terhadap seorang Clover. Dibalaskan posisinya di bottom dan di arah top lane, memiliki posisi yang sama di dua tim yang berbeda. Sama-sama di freeze lane dan bahkan untuk sekarang Clover lebih rugi hitungannya. Karena itu adalah gerobak yang berisikan dengan banyaknya emas. Betul sekali. Lagi dan psikologis ya dimainkan untuk kali ini. Udah ada lagi Rocky Ferry, namun Clover. Tapi Clover sama sekali gak dikasih kesempatan untuk pulang kali ini. Satu gerobak bakal coba ditahan benar-benar pure dan bahkan Hais lah yang akan mendapatkan gerobak itu terlebih dahulu. Ditunggu sampai minion WP datang kembali dan bahkan di Artful Blade. Susujin punya penutup pakai Pendragon di top point. Persol didapatkan, dikembalikan 1-1. Pertukaran cukup adil, tapi sebaliknya kali ini Susujin harus mundur. Reload manipulation masih di tangan dari Swallow. Wijanarko, Susujin harusnya udah memiliki enhanced sword dan dia tidak terlalu takut nampaknya Profesor kali ini. Tas Wijanarko udah mulai sedikit tertarik nampaknya oleh seorang Tas. Ini masih santuy aja, cuman tadi bedanya adalah Fearless mendapatkan 1 poin kill, sementara untuk Susujin mendapatkan 1 poin assist. Nah sekarang mereka sama-sama kehilangan 1 player, tapi semuanya juga udah respawn kembali. Turtle udah nongol, Tasnya memberanikan diri, memang hanya menunggu teman-temannya sebelum ke altarnya dibuka, tapi Turtle udah berhasil diambil dan I'm offended udah mulai connect juga. Dreams ya, bisakah dia bertanda juga kabur dari area tersebut, tapi sejauh ini dengan Cyclone Eye dia pun selamat. Dan menurut gua adalah satu keputusan yang baik dari seorang Wijanarko. Dia nggak nge-follow up lebih lanjut karena dia bisa ter-outplay. Ada Petrify, ada Rough Wave, Profesor, dan bahkan dia nggak punya flicker dari Wijanarko. Oke, tapi satu monster kecil jungle dimiliki sama Rebellion Zion ini lagi di freeze di area purple buff karena nggak di take down. Dan ini bakal jadi marah bahaya juga bagi teman-teman dari tim Rebellion Zion kalau nggak ada yang ngelasit ke arah sana. Karena itu bakal lama banget loh untuk purple buffnya, dan nanti Fearless bakal ketinggalan level sama Susujin lama-lama. Yes, ditambah lagi purple-nya di tangan dari Susujin. Ini bakal lebih banyak dan bahkan
dari posisi tim EVOS Legend. Mereka sudah mengamankan posisi yang bisa melakukan HBD terhadap seorang Hais. Hais harus, iya Hais udah harus tahu informasinya. Ya udah level 4. Dia udah level 4 dan ini yang cukup berbahaya nampaknya. Udah mulai ada penciuman bau-bau tidak enak di arah bottom lane dan bahkan surprise attack Rafael untungnya diamankan oleh Wijanarko. Kalau Hais itu akan menjadi poin tambahan untuk EVOS Legends. Iya, apalagi dia bawa sprint ya, bukan bawa purify. Iya, betul. Jadi udah pasti banget bakal kena itu untuk serangan dari Kadita. Wah, nih Pendragon pun 1v1 situation dengan Dairen gak mau lagi. Gak mau diperpanjang urusannya, tapi Hais terus-terusan menabrak psikologikal yang dimiliki oleh Clover. Tapi Clover lah yang dipaksa mundur sedikit untuk sekarang. Tapi mereka semua masih tetap berada di lainnya. Dream akan ditarik kah? Tidak, barusan dibilang tidak. Tapi sudah ada I'm offended, tapi tidak ada follow up damage. Sebenarnya Pikir-pikir kombonya ngeri juga loh late game. makanya, dan bahkan kalau bisa gue bilang, ini dari Wijanarko, tadi sebenarnya dia tuh nunggu pasifnya hilang dulu. Iya, Nunggu pasifnya hilang, tapi kayaknya agak terlalu lama ya, dan momennya bakal hilang. Tapi akhirnya pasifnya masih ada, tapi yang sebaliknya akan berbahaya adalah Dairen di arah top lane. Fearless is coming out, Swilo, surprise attack! Rafael tadi lihat Swilo masih bertahan dan dibalikan kembali keadaannya. Dan di sisi sana, Pendragon menutup permainan dari Swilo. Dibalikan kembali keadaan dari Wijanarko. Kali ini mencoba untuk menyelamatkan. Pendragon Black Card! Dapat di 3, tapi tidak ada damage! Tidak ada damage! Tidak ada Swilo! Hanya tarikan yang sia-sia! Memperpanjang nyawanya dengan satu tarikan yang luar biasa. Tapi EVOS Legends tetap berada di laning tersebut. Dan Tas, timing yang baik, positioning yang baik, dan efektivitas dari penggunaan skill yang sangat baik. Ditarik sekarang kena Maupen dan dilompatin pula Demonic Force. Satuin lagi, mau pergi ke arah mana, dan Tsuchinya pun harus down. Yes, keputusan yang tepat, retribution yang sangat tepat, dan bahkan I'm offended jujur dari Bahkan gak pakai retribution loh. Oh iya, dia gak pakai retribution. Tsuchi gak pakai retribution. Oh my god, aku Dia kira true pakai damage-nya retribution. doang dan juga last hit yang benar-benar on point banget barusan connect dari Setsujin. Tapi kita harus bisa akui, kalau misalnya dari Wijanarko tadi tuh sangatlah bagus, dapetin 3, tapi nggak ada full out damage. Ini benar-benar apa yang dilakukan dari Wijanarko dari top lane tadi sia-sia seperti hubungan yang sudah tidak bisa dilanjutkan. Semua sia-sia kalau dipaksakan. Iya, tapi kayaknya gak ada yang sia-sia di bottom lane karena gold lanernya masih sama-sama baku hantam mencari uang sebanyak-banyaknya. Cuma haze-nya ini loh yang lebih diunggulkan karena dia kan bawa Alpha Rise untuk emblem talent supportnya. Yes. Jadi dia sekali aja poking damage ke arah Clover, dia nambah 10 gold, ditabung lama-lama menjadi bukit. Yes, itu bisa-bisanya tuh. Rebellion megang boneka dari EVOS. Ya, Apa siapa kan namanya, Me? Kan gini, Siapa? Minror. Minror. Oh, Minror. Iya, Minror. Namanya. Nggak apa-apa. Itu kan namanya, sekarang kan suasananya MPL Arena is blue. Oh, MPL Arena is blue. Ini semua bersaudara ya. Tapi kalau bisa gue bilang dari tim Rebellion Zion ini mereka harus sudah mulai tahu sih permainan dari seorang tim. Mereka harus cari sih di mana tim berada. Tapi lihat Wijanarko bakal coba dipaksa dan bahkan Blazing Dream telah dikeluarkan soal tempat memori. Tapi lihat di belakang Dream surprise. Again dan again. Dream membuat 2 gameplay yang sangat baik dan bahkan 2 poin untuk tim EVOS Legend. Diam dia mematikan, memasangkan karena dari seorang Fearless. Cuma hanya punya retribution. Swilo gak bisa menyelamatkan kawan-kawan dan bahkan Tasla yang akan mengamankan posisi dari arah bottom lane. Dreams bisa-bisanya dia menggunakan semua Breath of Motion. Bisa-bisanya dia tutup dan malah dibalikkan keadaannya. Swallow kembali dimakan di arah bottom lane. Gak punya kesempatan untuk hidup. Oh my god. Terus pressure, tekanan yang akan diberikan oleh teman-teman dari Rebellion Zion ini tidak akan berhenti. Karena EVOS Legends, mereka lagi pegang kendali. Dreams pegang banget untuk ambush yang penting. Dia pegang dari teritorial yang pentingnya. Dan buat sekarang Tas, dia nggak punya lagi untuk mengendalikan Spectre Mode-nya. Namun, Dreams selalu hadir di sana untuk menutup chance Rebellion Zion jump in kepada teman-teman dari EVOS Legends. Dan Ini bahkan juga sih. coverisasinya, just in case retribution gak bisa dikeluarkan, just in case Tsuchi gak bisa mendapatkan sebuah turtle, dia udah standby dengan Ralph Wave-nya. Waduh, perhitungannya Itu matang. Perhitungan yang sangat matang, calculate yang sangat wise, dan bahkan Sangat bijak. para pemain dari tim Rebellion bakal coba memaksa menuju ke arah Tas, dipaksa digocek, dan Tsuchi di sana Gak kena. didakukan Aima Vedat berhasil dihindari. Tapi lihat ini akan terjadi perperangan karena Pendragon turun gunung. Ya, udah mulai bermain 5 nih Pak Pulung. Aku Yap. lihat-lihat. Dengan perbedaan 3000 gold, Pendragon ini akan mematikan sekali. Karena untuk damage burst di physical,
Ini di kiri nih ada Pendragon, di Force Legends ini ada Pendragon. Jadi untuk penetration, untuk armor-armor tebal udah pasti bakal kemakan semuanya. Wah, Dreams hanya ngecek situasi. Dreams hanya melihat, ingin tahu ada apa di depannya. Itulah tugasnya untuk langsung melihat keadaan, mengcoverkan rekannya, membuat sebuah trap, membegal siapapun yang ingin pulang. Dan tadi adalah salah satu contoh di mana semuanya bisa dilakukan bersama-sama dan Swallow hampir saja. Tapi bukan itu yang dituju. Yang dituju adalah tidak adanya flicker. Time is coming. Di saat yang tepat blessing duet. Menghilangkan semua para altar, tapi ternyata dari Pendragon harus down. Dan bahkan Sasa akan menjadi korban selanjutnya. Dari seorang Clover, dia menggunakan satu buah flicker yang sangat tepat. Dan Chris men-trigger direct ke sisi samping. Menyelamatkan seorang Clover. Dan bahkan apakah Dreams tidak bisa terpikat? Yes! Dreams berhasil selamat. Oh my god. Dreamsnya berhasil selamat. Capek sudah mungkin Popeyos untuk selalu mengejar, tapi minimal dia pun berhasil mengusir mundur dan juga memisahkan tiap-tiap player dari Force Legend, dan itu menjadi celah terbuka lagi untuk mereka sekarang. Asli ini Dreams Dia yang untuk bikin nangkepnya. Diamond. Iya, berpisah tentunya dengan kawanan dari teman-teman Rebellion Zone untuk menangkap ke arah Clover. Dan walaupun Clovernya tumbang, Dreamsnya nggak tumbang. Iya, jadi memang dipisahkan, berusaha untuk memisahkan. Memang semuanya juga jadi punya fokus satu-satu juga. Ya satu memang udah harus ada yang dikorbankan. Targetingnya harus ada Targetingnya dikorbankan. tetap harus ada yang dikorbankan. Tarik Itu ulurnya ada benar-benar Clover, manis. lihat tuh gangguan lagi, tripnya ditarik tapi enggak, karena Wijanarko yang bisa mundur dan Haze punya kesempatan untuk menumbangkan satu outer turret. Gak, menurut gua sih ini dari tim Rebellion, mereka harus coba benar-benar menginjak Dreamsnya. Dreamsnya dari tadi ini bebas banget. Oke, kita anggap dia tidak mendapatkan poin kill yang banyak banget. 2 poin kill. Itu cukup banget untuk membuat dia memiliki 2 item core-nya. Masalahnya Dreamsnya nggak kelihatan dari tadi. Itu yang harus dicari Wijanarko. Dan Wijanarko harus ditempel sama Swallow, bukan berdekatan. Tapi gimana caranya ketika tertangkap Dreamsnya bisa di follow up? Malah menurutku tidak iya, mau. Wijanarko jadi cover ketika nanti Dreamsnya muncul. Ketika mau Rogue Wave, itu di cancel pakai Donoran Wolf King. Ditahan atau enggak ditarik, I'm offended, dikasih efek stun lah Dia minimal. mau masuk gini, nggak jadi. Nggak jadi, Mau nggak masuk, jadi. nggak jadi. Sebenarnya dan mau nggak mau juga pemain dari Rebellion Gen juga bisa melakukan pola yang sama. Mereka bisa tidak terlihat pula di dalam map dari Land of Darkness ini, karena itu akan sangat berbahaya pula apabila mereka terlihat. Gila, Dan takut. ada serangan yang dilakukan walaupun dengan kali ini altarnya dikeluarkan, tapi Clovernya masih berjuang seorang diri sedikit lagi, namun tidak bisa karena Clovernya pun harus down. Tas gila refleksnya. Pas banget refleksnya sangat tepat, tapi lihat dibalikan keadaannya ada Verlet menjadi poin utama, dibalaskan kembali. Wijanarko tidak ada flicker. Swallow berhasil flicker karena belakang, tapi bukan itu masalahnya. Swallow masalahnya dia harus coba perhatikan Dreams, dia harus coba. Udah gak ada flicker lagi. Ini masalah utama karena EVOS Legend apapun yang didapatkan Dreams itu bakal di follow up, Profesor. Iya, pasti banget. Siapapun yang didapatin, siapapun. Apalagi kalau ngomongin soal main ambush ya, dari tadi Dreamsnya bener-bener pegang ambush yang penting. Di Semuanya. area deket river, di area deket landing phase. Apalagi kalau misalkan nanti Dreamsnya ini bakal menjadi cover dari Clover. Ini bakal lebih mematikan lagi karena bisa-bisa itu Swallow bakal di cancel loh pakai Breath of the Ocean ketika dia menggunakan ultimate real world manipulation. Dan menurut gua ini Dairen mau nggak mau harus ngorbanin jiwa dan raga sih untuk mencoba membuka semua bus. Entah dia coba buka bus ya pakai skillnya aja. Iya, iya. Ya dia nggak usah harus masuk ke dalam busnya. Dan bahkan Dreams terperangkap. Kali ini terdeteksi keberadaan dari Dreams. Wait. Bakal coba dibalaskan keadaan. Rough Wave telah dikeluarkan dan bahkan Petrify. Lihat 300 IQ dikeluarkan, bahkan di sisi sebaliknya mereka tukarkan dengan Swallow, dibalikan kembali keadaannya. Wijanarko, I'm offended, terpakan, hilang 1-1. Daerah menjadi orang selanjutnya, double kill kali seorang Clover. Lord terbuka, membuat Rebellion untuk mundur, dipukul oleh EVOS Legends. Mereka langsung ditampar dengan keras, Mabolo. Ini trap yang dibalaskan dengan super trap yang dimiliki oleh EVOS Legends. Coba lihat, pinter banget. Walaupun tadi untuk Dreamsnya memang sudah ketahuan posisinya, dia berhasil untuk menggiring jauh banget, memisahkan kawanan player dari Rebellion Zion. Namun ada satu orang Rebellion Zion yang malah tertangkap pula di sisi yang berbeda, dan itu menjadi target utama, dan mereka yang duluan berhasil. Karena mereka dipaksa flickernya, Prof. Ingat Iya. gak yang tadi? Iya, yang di iya. dekat mid lane. Dekat mid Dipaksa. lane, habis itu Fearlessnya juga terpick off gara-gara ada Pendragon. Kita tahu lah itu udah bakal counterplay banget karena kita tahu Pendragon menggunakan direct di sini. Dan ketika kita melihat juga Dreams yang tidak tertangkap sama sekali, ini dia masalah utamanya dari Rebellion Zion. Ini kalau EVOS Legends memenangkan game yang kedua ini, MVP by Dreams sih gua. MVP by Dreams ya. MVP by Dreams, sumpah sih. Dreams.
Yang ngeri banget. IQ-nya 350 tadi. Iya, karena kalau kata Konet 100 IQ itu normal, Ji. Iya. Disuruh 300, ya udah gue bilang. Oke, Net. Dua kali, 3 kali lipat ya berarti. Iya, 3 kali lipat. Dia bisa pakai Petrify loh. Petrify dulu, dash lagi, selamat, dan sekarang pertempuran akan terjadi di dalam area pekarangan yang dimiliki oleh Rebellion Zia. Oke, tapi bukan hanya itu problemnya. Mereka Real World pada Malaysia sudah gunakan di arah tengah atas. Cover on Drip, saat belakang Drip! Robwave-nya tercancel! Tidak masih mendapatkan Robwave yang sempat Garsuelo. Berhasil dikasih cukup baik. Dan bahkan Rebellion Rebellion bisa membalikkan keadaan. Dan Drip akan menjadi sebuah korban utama. Dan di sisi selanjutnya, Sosojin masih mau lebih. Dan tidak bisa berhasil melakukan in-game Drips. Akhirnya terpikau, Fabulous. Oke, Dreamnya tertangkap basah, namun sepertinya EVOS Legend belum mau mengendorkan serangannya karena mereka masih berfokus untuk bisa mendapat lagi karena satu besar yang ada di arah bottom lane. Dan Tas dengan sedikit SP di bagian belakang siap juga untuk memberikan backupan terhadap rekan-rekannya. Mereka tidak boleh maksa. Masih ada seorang Selo. Apakah mereka akan memaksakan? Karena I want Petan! Sword and hands apakah dari Petraku tidak bisa mendapatkan siapapun. Oh my god! The wrong play! Flicker yang digunakan. Oleh seorang Petraku berhasil mendapatkan satu. Di sisi sebaliknya mereka mencoba melakukan end. Apakah Macan Putih berhasil memenangkan laga biru? Sojin memaksakan, namun untuk kali ini sesuatu yang dipaksakan akhirnya Berhasil. berbuah manis. Yes, inilah dia. Macan Putih berhasil memenangkan laga biru hari ini dengan sebuah pemaksaan yang keras. Dan ini memaksakan juga untuk standings kita, klasmen kita, half season kita Masih tergocek. Ini benar-benar berubah total. Dan lagi. bisa jadi nih teman-teman ya, kencangkan sabut pengaman. Teman-teman EVOS Flames semuanya, kalian akan berada di pucuk untuk half season kita. Oke, di baru season EVOS Flames kencangkan sabuk pengaman karena kita akan berada di ketinggian. Di ketinggian. Posisi Benar sekali. 1. Betul Yuk, sekali. kencangkan sabuk penaman. Kenapa? Karena MPL Arena. Coba kita berikan dulu respect kepada Derby Blue kita hari ini.